Mari belajar politik untuk Indonesia yang lebih baik. Please subscribe, like, comment, and share YouTube saya. Teman-teman, kali ini saya ingin membahas tagar yang sedang viral dalam minggu-minggu ini atau beberapa hari terakhir ini, yaitu tagar tentang kabur aja dulu. Sebetulnya, tagar mengenai kabur aja dulu ini bukan suatu hal yang baru terjadi. Mengapa? Karena ini sebetulnya sudah ada sejak tahun 2024 awal yang lalu, ya. Khususnya sejak hasil pemilu presiden menetapkan Prabowo Gibran sebagai pemenang pemilu presiden 2024 yang lalu. Kelompok anak-anak muda yang tidak memilih Prabowo Gibran itu kemudian ambil ancang-ancang untuk kabur aja dulu. Mengapa? Karena memang mereka tidak memilih pasangan tersebut, dan karena itu mereka juga melihat akan ada suatu persoalan yang banyak akan terjadi di Indonesia ini. Kelompok kedua itu sebetulnya adalah anak-anak muda intelek, ya, yang pada hari-hari di Indonesia mereka sebetulnya sudah bekerja untuk perusahaan-perusahaan asing melalui pekerjaan yang menggunakan AI, ya, artificial intelligence, ya. Dan itu tinggal menunggu waktu saja, mereka bisa langsung berangkat ke perusahaan-perusahaan di mana mereka bekerja, ya. Apakah itu ada di Asia ataupun di Eropa, ataukah di Australia, ataukah kemudian juga yang ada di Timur Tengah, ya. Kelompok ketiga, ya, itu sebetulnya juga anak-anak muda yang sudah mengeluarkan biaya, energi, dan juga waktu yang sangat banyak, ya, untuk kemudian kuliah, baik itu di Indonesia ataupun di luar negeri, ya. Tapi ketika mereka pulang ke Indonesia, ternyata lapangan-lapangan kerja buat mereka, baik itu di institusi negara, ya, atau kementerian dan lembaga, ataupun di lembaga-lembaga penelitian, ataukah di universitas, ataukah kemudian di lembaga-lembaga seperti rumah sakit, ya, mereka tidak mendapatkan suatu income yang boleh dikatakan sesuai dengan biaya kuliah yang mereka keluarkan. Kelompok keempat yang juga kita bisa lihat itu adalah anak-anak muda, ya, yang memang kuliah di luar negeri, dan kemudian mereka melihat bahwa kesempatan untuk berkarir di luar negeri itu sangat terbuka, ya. Apalagi kalau ilmu yang mereka dapatkan dari luar ternyata tidak mendapatkan tempat yang baik, ya, di Indonesia. Ini tidak sedikit dari mereka sebetulnya adalah pegawai-pegawai negeri sipil yang kemudian belajar ke Jepang, ataukah belajar ke Jerman, ataukah belajar ke Inggris, ya, atau negara lain, ya, yang belajar dengan suatu ilmu yang sangat khusus. Saya beri contoh misalnya tentang nuklir, ya. Tidak sedikit mereka juga yang ahli dalam bidang misalnya nanoteknologi, yang dulu misalnya kuliah di Jepang ataupun kuliah di Eropa, yang berharap mereka bisa menerapkan ilmunya di Indonesia, ternyata oleh lembaga penelitiannya itu kurang mendapatkan sambutan yang berarti. Atau kemudian mereka juga ingin aktif di nyambi bekerja di luar lembaga penelitiannya, tapi ini juga masih kurang banyak yang bisa mereka kerjakan. Nah, mereka-mereka ini bukan hanya dari kelompok-kelompok menengah bawah, ya. Bukan hanya dari orang-orang kaya biasa, tapi juga ada juga yang keturunan dari kerajaan-kerajaan pada masa lalu di Indonesia, ya, yang sebetulnya mereka punya ikatan batin dengan Indonesia, tapi karena lihat misalnya
pekerjaan mereka atau pekerjaan suami atau istrinya tidak bisa layak bisa diterapkan di Indonesia, makanya mereka lebih memilih untuk sementara bekerja di luar negeri. Ada juga mereka yang kemudian melihat ya, karena anak, baik itu anak pertama atau anak kedua, membutuhkan suatu penanganan khusus ya. Maksud saya di sini, kalau di Indonesia anaknya berobat mungkin biayanya cukup tinggi, kemudian proses di BPJS juga sangat rumit, dan kemudian kalau dia membayar secara pribadi, mahalnya auzubillah min zalik ya. Jadi mereka lebih memilih mereka bekerja di luar negeri karena pengharapan untuk menyembuhkan anaknya itu jauh lebih besar daripada di dalam negeri ya. Apa yang ingin saya katakan di sini, Anda tahu ya, peribahasa-peribahasa yang mereka kenal di masa lalu seperti hujan batu di negeri sendiri, hujan emas di negeri orang, lebih baik kita tinggal di negeri sendiri. Ada lagi lagu yang sangat mereka dengar pada masa kecil atau pada masa kanak-kanak ya. Saya beri contoh misalnya, saya pribadi dari kecil itu selalu mendengar lagu Rayuan Pulau Kelapa dari Ismail Marzuki. Atau kemudian lagu Tanah Airku Indonesia ya. Dan kemudian misalnya walaupun saya pernah berjalan-jalan atau pergi ke negeri orang dan kemudian negara yang benar-benar menarik ya, tapi tetap saja kerinduan pada Indonesia itu ada di dalam hati. Dan kemudian ada juga perasaan yang sebetulnya lebih baik kita memajukan negeri sendiri ketimbang negara orang. Tapi di tengah suatu hiruk pikuk politik yang masih terus berlangsung, di tengah di mana yang namanya pimpinan negara itu jauh lebih mengutamakan diri dan keluarganya dan kemudian mengabaikan rakyat banyak ya. Di tengah misalnya anak-anak muda yang hanya diambil suaranya pada saat pemilu, namun kemudian diabaikan oleh mereka-mereka yang mendapatkan suara-suara dari generasi Z, generasi milenial, generasi Y, dan sebagainya, dengan kampanye bahwa inilah saatnya kesempatan bagi anak-anak muda, bahwa mereka adalah generasi emas yang akan menjadikan Indonesia menjadi suatu masa yang disebut dengan masa kemasan ya pada 2045 yang akan datang. Tapi nyatanya Anda tahu, baik yang ada di institusi-institusi negara maupun di institusi-institusi swasta, boleh dikatakan kesempatan itu sangat minim sekali. Makanya jangan heran kalau mereka tergiur untuk menyeberang ke negara tetangga, apakah itu ke Malaysia atau ke Singapura, ya, atau ke Korea Selatan, ke Jepang, ke Australia, untuk kemudian mereka bukan saja menyambung hidup, ya, tapi juga mendapatkan rezeki yang begitu banyak, ya, dan jika memungkinkan dari hasil rezeki itu akan mereka investasikan kembali di Indonesia. Tapi tidak sedikit pula mereka yang kemudian berpikiran tidak harus kita tinggal di negeri sendiri dan biarlah kita berdiaspora ke berbagai negara, ya, dan kemudian hidup di negara tersebut, ya, dan menjadi tetap orang-orang Indonesia. Tapi seperti yang juga pernah saya utarakan di dalam YouTube saya, tidak sedikit dari orang-orang Indonesia ini yang terpaksa pindah warga negara. Kenapa? Karena dia harus bekerja di suatu lembaga pemerintahan di negara tersebut, ya. Dan kemudian yang kedua, karena biar bagaimanapun, ya, penghargaan terhadap warga negara di negara tersebut, ya, itu jauh lebih baik dibandingkan dengan penghargaan para pemimpin kita terhadap rakyat dan warga negaranya. Ya, ini yang kemudian menjadi suatu problem besar. Ya, Anda bisa bayangkan, ya, pada tahun 2018 itu yang namanya
kelompok menengah ya, itu jumlahnya masih sekitar 24% dari jumlah penduduk Indonesia. Tapi pada 2024 kemarin, Anda tahu jumlah kelompok menengah di Indonesia itu semakin menurun. Mereka turun dari mereka yang berpendapatan menengah menjadi berpendapatan kecil ya. Bahkan mereka juga masuk kategori menjadi orang-orang miskin. Anda bisa lihat ya, kalau kemudian yang tadinya suami istri itu bisa mendapatkan income bulanan sebesar 8 juta rupiah ya, sebagai akibat dari kesulitan ekonomi baik yang dihadapi oleh pemerintah yang kemudian menjadikan berbagai kementerian dan lembaga melakukan pemotongan anggaran ya, dan mereka kemudian ada yang terpaksa di PHK dan pendapatan dari keluarga itu menjadi tinggal separuh 4 juta rupiah. Dan Anda tahu dengan 4 juta rupiah tinggal di Indonesia, dimanapun Anda berada, itu tetap dalam kategori belum bisa hidup layak. Termasuk juga di Tanah Jawa yang di beberapa tempat katanya yang namanya upah minimum regionalnya itu, upah minimum regionalnya itu misalnya hanya 2 juta sekian, 3 juta sekian, dan sebagainya. Padahal kalau kita lihat berapa biaya hidup di kota tersebut secara real, itu tentunya sangat kecil sekali ya. Dan yang jelas ya, anak-anak muda ini mengatakan lebih baik kita keluar dulu ya, atau yuk kita keluar dulu, atau macam-macam tagline yang mereka keluarkan ya. Tapi intinya inilah suatu keadaan di mana anak-anak muda kita menilai bahwa Indonesia bukan lagi sebuah negara yang kaya raya, kaya akan sumber daya alam ya, kemudian gemah ripah loh jinawi, toto tentrem karto raharjo. Itu adalah suatu lagi-lagi ucapan-ucapan yang menurut mereka kuno. Kenapa demikian? Karena ternyata lagi-lagi elit-elit politik sekarang, khususnya dalam 10 tahun terakhir ini, ditambah 4 bulan pertama pemerintahan Prabowo Gibran, ini lagi-lagi tidak mengutamakan rakyat sebagai suatu masyarakat Indonesia yang berdaulat, sebagai suatu warga negara yang harus diperhatikan, melainkan mereka lebih mendahulukan keluarga batihnya dulu, keluarga kecilnya dulu, keluarga besarnya dulu, dan kemudian juga orang-orang yang berasal dari kelompok mereka sendiri atau kemudian gabungan dari oligarki yang ada di Indonesia sekarang. Jadi kalau Anda perhatikan ya, sebetulnya negara ini ya, seperti dalam lagu Rayuan Pulau Kelapa ya, itu adalah negara yang sangat kaya. Anda bisa bayangkan ya, dari hasil lautnya aja gak kira-kira yang bisa dinikmati oleh rakyat. Tapi Anda tahu tidak sedikit rakyat Indonesia itu kekurangan gizi atau masuk ke dalam kategori stunting. Anda bisa lihat juga ya, berapa yang namanya batu bara, emas, perak ya, dan kemudian berbagai hasil dari sumber alam kita ya, atau sumber mineral kita, yang sebetulnya kalau benar-benar dikelola dengan baik pendapatannya, itu akan menjadikan Indonesia ini adalah negara yang benar-benar rakyatnya makmur, akan ada keadilan, dan juga akan ada suatu kemakmuran bagi seluruh rakyat Indonesia. Dan kemudian kalau misalnya hukum itu benar-benar diterapkan secara tegas ya, sesuai dengan bunyi undang-undang, bisa kita lihat ya, berapa yang dikorupsi oleh para penguasa dan antek-antek penguasa itu, termasuk juga para pengusaha yang berkonspirasi dengan para penguasa. Kalau itu misalnya bisa diselamatkan, berapa
kalau itu dibagi untuk seluruh rakyat Indonesia. Bukan kemudian sampai saat ini ya, satu orang atau satu anak yang lahir di Indonesia, dia langsung sudah mendapatkan suatu yang disebut dengan peninggalan ya atau warisan hutang yang sangat tinggi ya. Anda bisa lihat ya bagaimana 10 tahun terakhir Indonesia di bawah Joko Widodo misalnya kan. Tidak sedikit persoalan-persoalan hukum yang terkait dengan korupsi itu banyak sekali. Banyak sekali dan jumlahnya bukan lagi nilainya cuma jutaan rupiah atau miliaran rupiah, tapi sudah ratusan triliun rupiah ya. Dan kalau itu dijumlahkan, sudah berapa ribu triliun uang yang dikorupsi oleh yang disebut dengan mereka-mereka yang dekat dengan kekuasaan atau bagian dari kekuasaan. Inilah yang benar-benar menjadikan kita semua ya, bahwa kita yang udaranya saja itu oleh sebuah perusahaan yang kemudian bisa menghasilkan yang namanya gas yang kemudian juga diperdagangkan baik itu secara bebas ataupun ke rumah sakit untuk membantu pernafasan mereka yang sakit. Udara ya. Anda bisa lihat ya, yang namanya air laut ya, itu juga bisa menjadi suatu sumber juga untuk pangan kita karena itu kalau dikeringkan bisa jadi garam ya. Dan kemudian kalau mereka juga misalnya menggunakan laut sebagai sumber pangan Indonesia, berapa juta ton yang ada di dalam laut kita dalam artian makanan yang bisa kita dapat dari laut. Pemandangan-pemandangan dari terumbu karang, dari bunga-bunga yang cantik yang ada di dalam laut, kemudian tumbuhan-tumbuhan seperti rumput laut, itu kalau dikelola dengan baik dan tidak ada pencemaran laut, itu berapa miliar rupiah yang bisa dihasilkan dari kekayaan laut kita ya. Baik itu untuk pariwisata maupun untuk pangan. Dan kita tahu ya, ikan-ikan Indonesia tidak sedikit yang kualitasnya baik itu diekspor ke Amerika Serikat, diekspor ke Jepang, diekspor ke berbagai negara dengan nilai yang sangat mahal. Termasuk juga ya, yang Anda tahu ya, bibit-bibit dari ikan yang kemudian atau lobster ya, yang kemudian sebetulnya kalau itu ditanam di negeri sendiri itu bisa menghasilkan suatu lobster dengan harga yang tinggi, tapi ternyata lebih banyak yang diekspor atau diselundupkan baik itu ke Singapura, ke Vietnam ataupun ke Thailand. Jadi inilah suatu situasi yang benar-benar aneh. Terbalik, kita negara kaya akan sumber daya alam, kaya akan sumber daya mineral, kaya akan sumber daya laut, bahkan juga kaya akan sumber daya energi dari matahari, energi dari angin, dan udaranya juga bisa diproses untuk misalnya alat bantu pernafasan. Ternyata kemudian kita jatuh miskin. Anggaran negara aja kacau balau pada tahun 2025 ini ya, sebagai akibat dari pengeluaran anggaran yang serampangan pada 10 tahun yang lalu. Kalau Jokowi mengatakan bahwa itu masih di bawah angka 30% angka hutang yang masih aman, jangan lupa kata aman itu dasarnya dari mana. Kalau kemudian kita sendiri masih kesulitan untuk bisa membayar hutang, baik itu yang berasal dari luar negeri, terlebih lagi yang berasal dari dalam negeri, itu menunjukkan bahwa ini ada suatu problem di dalam penataan anggaran pendapatan dan belanja negara kita. Ini yang harusnya kita selesaikan. Jangan kemudian namanya pemimpin itu selalu mendasarkan diri pada angka-angka seolah-olah tidak ada problem. Seperti sekarang juga ya, bahwa tidak ada itu, KL, kementerian dan lembaga yang kemudian mem-PHK orang. Tidak ada itu perusahaan-perusahaan yang mem-PHK orang. Padahal Anda lihat, cobalah turun ke bawah ya,
Benarkah kemudian saya katakan bahwa tidak sedikit mereka-mereka yang di PHK gara-gara persoalan yang saya katakan misalnya penghematan anggaran pada 2025 ini. Dan penghematan anggaran 2025 ini juga disebabkan oleh hasil pada pemerintahan yang sebelumnya ya, karena menggunakan anggaran dengan amat serampangan, bukan saja menghasilkan proyek-proyek yang nanti akan mangkrak, tapi ini lebih banyak untuk bancaan bagi mereka-mereka yang ada di kekuasaan ataupun mereka yang dekat dengan kekuasaan. Berikan pendapat Anda.